YCAP Foundation merupakan sebuah yayasan sosial yang bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan melalui pembiayaan modal kepada ibu-ibu pelaku usaha dan tentunya sebagai syarat utama pembiayaan modal. Anak-anak mereka yang masih usia sekolah harus tetap bersekolah dan mendapatkan pendidikan. YCAP telah memberi dampak kepada 5 juta pemuda kurang mampu dan ratusan ribu keluarga berpenghasilan rendah. YCAP bekerja sama dengan Juara Capital dengan bangga memperkenalkan Juara Empowerment Balance Fund, sebuah produk reksadana yang memadukan investasi keuangan dengan misi sosial. Dengan produk ini, nantinya memungkinkan investor baik dari individu, korporasi, maupun institusi untuk berinvestasi sambil berkontribusi pada program-program sosial YCAP. Selamat datang teman-teman di Go Impact Investing with Purpose. Bersama YCAP Foundation dan saya Lusman Yunarto. Dan saya Samantha Susilo. Kami menjadi host Anda di Season 2. Kenapa ini Season 2? Karena Season 1 sebenarnya Go Impact ini sudah launch dari tahun lalu ya. Betul. Ketika YCAP Foundation merayakan 25th anniversary mereka. Sudah 25 tahun ternyata. Jadi di tahun pertama ini podcast sudah berjalan dan kita akan segera launching episode pertama dari Season 2. Tentunya hari ini akan ada tamu yang sangat spesial yang akan bertemu dengan teman-teman dan akan banyak ngobrol. Lalu nanti untuk beberapa episode di Season 2 ini akan ada tamu-tamu keren yang akan juga hadir sehingga teman-teman bisa kenalan sambil juga belajar sesuatu, dapat ilmu mudah-mudahan begitu ya. Nah, Kak Sam, Season 2 nih. Betul. Nah, kita mau sedikit recap ya teman-teman. Jadi buat yang wondering, ini sebenarnya apa, acara apa, dan juga YCAP Foundation itu siapa sebenarnya? Ada yang sebut YCAP, ada yang sebut YCAB. Nah, izin saya untuk minta Kakak Samantha untuk menjelaskan sedikit tentang YCAP Foundation. Sebelumnya Kak Lusman tahu nggak YCAP Foundation itu singkatan dari apa? Saya tahu, mungkin kita kasih kuis gitu ya. Nanti deh, ini terlalu gampang soalnya. Oke. So YCAP Foundation atau Yayasan Cinta Bangsa itu sebuah yayasan, Kak. Tujuannya itu untuk memutuskan siklus kemiskinan. In doing so, through two ways. Yang pertama dari pendidikan, yang kedua dari pemberdayaan ekonomi, Kak. Menarik ya? Yep. Dan di YCAP Foundation ini, they believe in a family holistic intervention. Jadi kan memang untuk memutuskan siklus kemiskinan nih. Yeah. Itu dari keluarganya yang mereka tapin. Okay. Gitu. Jadi ada ibu-ibunya dan juga anak-anaknya. Okay. Dari ibu-ibunya mereka tuh memberikan pemberdayaan ekonomi through microfinancing atau pembiayaan modal usaha, pinjaman lunak. Tapi ini tuh ada syaratnya. Untuk ibu-ibu join program YCAP, anaknya tuh harus disekolahkan. Oh, ini gitu. sangat strategik sekali betul, ya. Ini keren sih. Karena kebanyakan kalau kami dengar dan ngobrol dengan teman-teman di dunia non-profit, itu kan it's a very niche market, sangat spesifik. Jadi kalau ada bergerak di bidang air, ya di air, lalu di apa-apa. Tapi ini YCAP bergerak di ibu-ibu pemberdayaan ekonomi dan anak-anaknya lewat pendidikan. Jadi dua ya. Dan multi-generational juga. Ini karena keren sih. memang to break generation poverty, you have to target the family kan ya. Betul. If we think about As a unit. As a unit, exactly. Dan dari sisi pendidikannya pun, YCAP Foundation tuh memberikan banyak program seperti ada beasiswa, ada pelatihan, pemberdayaan guru, pemberdayaan sekolah juga, dan juga actually ada program batik, Kak. Jadi kalau misalnya dirimu lihat nih, kita kan ada banyak batik di belakang kita. Yang bikin tuh the alumni from YCAP's Learning Center, Batik Learning Center, which is really, really interesting. Di Jawa Tengah ya saya dengar? Ada di Jawa Tengah, ada juga di Jawa Barat. Dan juga saya dengar ada yang menggunakan batik sebagai terapi tuh. Betul. Itu YCAP focusing on difabel ya. Pemberdayaan untuk difabel, mau itu tunanetra ataupun ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, very interesting actually. Jadi mereka programnya banyak banget. Apa saya tebak teknik yang stempel gitu untuk terapi. Betul. Itu incredible sih. Itu bagian dari pendidikan si anak. Sedangkan orang tuanya diberikan peminjaman modal usaha supaya sebagai satu family unit mereka memutuskan siklus kemiskinan keluarga begitu ya. Itu keren. Saya rasa keren. To date udah berapa banyak yang dilayani? 5 juta. 5 juta. 5 juta teman-teman dalam 25 tahun YCAP Foundation ya. Itu amazing. Nah, sekarang kan kita bicara nih di podcast Go Impact. Hari ini kita mau bicara tentang investing with purpose. Saya mau nanya nih, saya balikan ke Kak Sam, kenapa YCAP yang sebagai yayasan atau NGO malah ngomong-ngomong tentang investasi? Dan bahkan produk yang akan kita bicarakan hari ini tuh
mutual fund atau reksadana yang pernah kita sering dengar di berita dan lain-lain tentunya. Apa relasinya antara YCAP dan reksadana? Yeah, which is very interesting actually. As I've mentioned, dari ibu-ibu dikasih pemberian access to capital, anak-anaknya enable education. Betul. Tujuannya untuk memutuskan siklus kemiskinan. Si keluarga itu. Caranya tuh actually gimana gitu kan. And harapannya tuh apa? Untuk anak-anak ini actually dimandirikan. Mereka masuk ke lapangan kerja, mereka dapat gaji, balik lagi ke siklus ekonomi keluarga gitu kan ya. But how is it that we can provide them with an opportunity to invest back to society atau back to the foundation? Pay it forward. To pay it forward. Okay. Exactly. Yes. And there has been always a missing link. Jadi kalau kita mau ngomongin sustainable impact atau dampak yang berkelanjutan tuh caranya seperti apa sih? Dimana dari penerima manfaat itu bisa mengembalikan lagi. Oke. Gitu. Jadi kebaikan yang sudah mereka dapatkan gitu, for them to also be an extension of goodness gitu kan ya. Nah jadi berarti si anak-anak yang udah dibantu lewat beasiswa, ibu-ibunya dulu dibantu, lalu anak-anaknya lulus juga dengan beasiswa dan vocational training ya. Lalu mereka masuk dunia kerja, kita doakan mudah-mudahan dapat gaji UMR gitu ya. Lalu mereka pun berkesempatan untuk invest. Of course tentu mereka dapat keuntungan ekonomi secara cuan gitu ya, dapat bunga yang menarik. Tetapi juga ada opportunity untuk beramal juga, berinvestasi sambil beramal. Ke generasi berikutnya lagi. Betul sekali. Itu luar biasa sih. Dan saya rasa di Indonesia belum banyak non-profit yang bisa mengarah ke reksadana sebagai pelengkap siklusnya itu ya. Oke, nice. Oke, teman-teman, itu kurang lebih overview yang akan kita bahas hari ini. Nah, tamu yang akan kami hadirkan setelah break itu keren sekali. Jadi teman-teman, kalau mau ganti channel sebentar aja lalu balik lagi sini. Lalu kita akan segera bertemu dengan beliau. Siapakah dia? Nanti kita akan introduce dan pasti beliau akan banyak cerita tentang YCAP Foundation dan Investing with Purpose. Stay tuned. Tentunya langsung teman-teman notice di sebelah kami ini ada siapa. Nah ini tamu pertama kita yaitu Ibu Veronica Kolondam yang tentunya kita semua kenal sebagai founder dan CEO YCAP Foundation. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you so much. Tapi juga yang teman-teman sudah hadir mengikuti podcast ini dari season pertama, hostnya adalah beliau kebetulan dengan podcast Go Impact. Nah Bu Vera ini welcome of course first and foremost. Lalu dari podcast Go Impact sekarang ke Go Impact Investing with Purpose. Gimana tuh pemikirannya kok bisa jadi invest with purpose sekarang? Ya, jadi yang pertama Go Impact memang tujuannya dalam rangka waktu itu ulang tahun YCAP yang ke-25 kan. Kita pengen punya podcast season pertama, jadi mengajak orang untuk yuk berdampak bersama. You can actually do something, bisa berdampak untuk siapapun, masyarakat, mulai dari rumah, society at large gitu ya. Go Impact. Jadi kita mau menampilkan mungkin sosok-sosok orang yang sudah berdampak gitu. Cuman kemudian tahun ke-26 nih YCAP kita berpikir mungkin kita mau ada fokus sedikit gitu ke khususnya yang namanya investing with a purpose. Nah, kata investment di dunia sosial gitu ya suka kepleset-pleset tuh antara filantropi dipanggil investment atau investment kayak di capital market dibilangnya investment juga. Jadi bahasa yang sama, kata yang sama bisa berarti dua. Nah, ini yang kita mau mungkin bukan sosialisasikan tapi mungkin warning ke semua teman-teman kalau kita di sini bukan ngomongin investasinya di capital market melulu yang IDX itu, tapi investing sama seperti ada unsur filantropi juga. Karena kan kita kayak menginvestasikan kebaikan untuk anak bangsa misalnya ya. Unsurnya filantropi, bukan yang investment dengan IRR atau dengan rate of return yang kayak apa gitu. Walaupun itu pun termasuk. Jadi kita ke depan salah satu dari cita-cita YCAP adalah sebenarnya menggerakkan capital market Indonesia, yaitu ya bursa gitu ya, untuk bisa ada produk-produk yang berkemanusiaan, produk investasi tapi yang punya sisi humanisnya, di mana kita panggilnya investing sebenarnya with impact. Kalau di luar sana impact investing itu ada lagi tuh, itu lain lagi tuh. Impact investing itu sebenarnya direct investment ke company yang katanya punya dampak
Selain dampak tentunya si bisnisnya itu sendiri, tapi bisnisnya mendatangkan dampak misalnya perubahan iklim dalam untuk kemanusiaan, untuk microfinance gitu, itu kan sebenarnya udah bisnis yang impactful gitu ya. Pengelolaan sampah jadi bahan material, pengelolaan sampah, botol jadi botol lagi atau botol jadi segala macam. Nah itu kan sebenarnya bisnis yang sudah berdampak, itu impact investing gitu. Tapi kalau investing with impact itu di atasnya mungkin ya. Di atasnya lebih besar, tapi kita perhalus deh, kita bahasanya investing with a purpose, karena harus ada tujuan yang mulia dari sebuah investasi. Termasuk apa yang tadi Lusman mention soal mutual fund ya, atau reksadana yang sudah kita mungkin tahun lalu pas ulang tahun ke-25 kita launching mutual fund yang pertama. Itu juara empowerment mutual fund ya? Balance fund. JEBF ya, teman-teman. JEBF. Ya, JEBF, juara Empowerment Balance Fund. Ini Balance Fund ini istilahnya OJK untuk sebenarnya jenis reksadana yang terdiri dari 30% berbasis underlying-nya ya, berbasis obligasi, 70% obligasi, 30%-nya equity atau pasar yang di pasar inilah saham gitu ya. Memang, dan itu menjadi salah satu dari mutual fund-nya YCAP. Bukan YCAP yang punya mutual fund, tapi ini asset manager si Juara Capital yang mengeluarkan mutual fund, dan mutual fund ini didedikasikan khusus untuk pemberdayaan yang dilakukan oleh YCAP. Jadi mungkin itu supaya orang nggak bingung gitu, kok yayasan bisa ngeluarin mutual fund gitu. It's not that. Yang ngeluarin mutual fund secara aturan OJK harus sebuah asset manager atau manajer investasi, tapi ini yang dedicated untuk mendukung misi-misi dari YCAP gitu. Dan itu bukan sesuatu yang gampang saya rasa ya Bu Vera, untuk mencetuskan ide lalu berkolaborasi dengan si Juara Capital Asset Manager untuk mengeluarkan produk sosial istilahnya. Tentunya pasti masih dapat return on investment-nya, cuannya pasti ada. Tapi ada juga yang didonasikan ke mendukung visi YCAP. Iya, jadi bentuknya dengan Juara Capital ini adalah kalau kita lihat dari perjalanan 1 tahun ini, mereka sudah lumayan bagus performance-nya, bahkan tembus di atas 15%. Dan per hari ini, nggak tahu kalau kita Google, mungkin Samantha bisa sambil Google, daily since inception mungkin di 17%-an gitu. Nah ini 17% yang diberikan kepada investor, ya kan? Tapi depending, tergantung dari performance-nya, mungkin kalau sebelum sampai 10% ya, belum tembus 2 digit, masih di 1 atau 2%, tapi kalau setelah yang nanti dipisahkan, dipisahkan untuk program-program kemanusiaan, dipisahkan untuk program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh yayasan, modelnya seperti itu. Yang saya lihat ini juga bisa langsung cek di websitenya ya Bu ya, setiap hari langsung kelihatan. Websitenya juaracapital.com, 17,344% since inception, bahasanya artinya sejak kita keluarkan. Waktu itu effective day-nya saya juga lupa karena ulang tahun YCAP akhirnya 1 Agustus Bu. Dan performance-nya bagus sekali gitu, dan semoga bisa bertahan. Investor juga diuntungkan karena bisa dapat 3 kali di atas deposito, ya kan? Yang orang kan yang umum taunya deposito gitu ya. Tapi deposito kan turun tuh 4,5%. Jadi kita kalau 4 kali lipat lah istilahnya, udah lebih baik, plus ada amalnya gitu. Nah itu yang sebenarnya yang bikin menarik dari sebuah mutual fund, sebuah produk investasi yang mainstream, tapi ada dampaknya, makanya dibilang investment with a purpose. Purpose-nya adalah pemberdayaan. Keren habis ya. Kak Sem, gimana Kak Sem? Yeah, and I heard there's a new product that's currently being launched dan sudah launch juga ya Bu ya? Iya, jadi memang produk itu yang JEBF Juara Capital ini masih banyak orang yang merasa yang belum, katanya bahasanya belum advance ya, advance investor yang masih beginner, yang baru pertama kali beli produk investasi masih suka takut. Jadi aduh, soalnya underlying-nya kan masih ada sahamnya, saham kan ntar naik turun nggak jelas gitu. Nah jadi kita mengeluarkan, bekerja sama juga
dengan manajer investasi PNM yang lebih sifatnya fixed income. Ya, jadi kalau di produk mutual fund ini ada 2 macam kan, fixed income ini artinya pendapatan tetap, sama yang balance fund gitu ya. Ini yang si Jora Capital produk pertama. Ini produk kedua kita di rata-rata mungkin di 6-6,5% pengembalian rate of return-nya kepada investor, tapi memang nggak nggak setinggi balance fund. Tapi ini cukup baik karena 1,5 kali di atas bunga bank atau deposito gitu. Dan tujuannya sama untuk pemberdayaan ibu-ibu lewat pembiayaan, ya kan, modal kerja. Yang sekalian anaknya kita harus sekolahkan, sekolah tinggi, dan supaya ketika mereka lulus sekolah tinggi bisa dapat kerjaan. Nih kerjaannya panjang nih ya, nggak cuman sekedar pengukurannya panjang, karena kita membawa mereka dari kemiskinan $2 per kapita ke $8 per kapita. Kenapa $8? Karena cut off point untuk aspiring middle class-nya World Bank itu di 7,75. Jadi naikin dikit lah, dibuletin gitu, 8 juga angka hoki gitu kan. Jadi kalau nyampe itu kayaknya ke depannya udah nggak ada masalah. Dengan cara apa? Ibunya kita kasih pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan harian, plus anaknya kalau lulus sekolah dapat kerjaan, ya kan, minimal UMR Jakarta gitu ya, itu meningkatkan $3 per kapita lagi dari pendapatan keluarga. Jadi as a whole ibu dan anak bekerja sama dalam sebuah intervensi yang istilahnya family intervention ya, yang berbasis keluarga. Ini bisa kerjasama untuk mensejahterakan keluarga. Itu keren sih ya. Bu, saya ada telepati sama yang nonton nih sekarang nih, mereka udah menanyakan, kalau begitu, kalau yang jelas si Juara Capital bunganya bisa 3 bahkan 4 kali di atas bunga deposito, sedangkan yang baru launching ini yang dengan PNM Bu ya, ini hanya 1,5, kenapa kita nggak langsung aja ke Juara Capital gitu? Nah, tapi jawabannya teman-teman, kita tunggu setelah iklan break setelah ini ya. Nanti Ibu Vera akan menjawab, dan mudah-mudahan teman-teman bisa langsung join buka account. Nanti kita kasih juga instruksi caranya bagaimana supaya nggak hanya investasi dapat cuan, tapi bisa beramal. Tadi dengan kata Sam, paid forward. Paid forward. Oke, jangan mana-mana, kami segera kembali. Selamat datang kembali teman-teman, Go Impact Investing with Purpose. Kami kembali lagi dengan Ibu Veronica Kolondam. Jadi yang tadi teman-teman sudah menanyakan, ini kira-kira saya mau investasi yang di mana ya, kok semuanya menarik gitu. Tadi saya mundur sedikit, Bu Vera, kok kami penasaran sebenarnya buat NGO pasti yang namanya pendanaan itu sangat penting. Betul. Is that salah satu pertimbangan kenapa munculnya si produk reksadana ini? Iya, saya rasa mungkin it's like sword bermata dua ya, pedang bermata dua gitu. Yang pertama tentunya untuk pendanaan, tapi yang kedua kita mau inklusif kepada semua pemain pasar market, capital market di Indonesia, supaya punya opsi, ada produk investasi yang mereka kenal, mutual fund yang mainstream normal betul. Gitu ya, tapi ada feature untuk kemanusiaannya. Nah, itu yang saya pikir lebih menarik karena kita menghumanize investment. Apa itu bahasa Indonesia? Memberikan sense perikemanusiaan gitu ya kepada sebuah investasi. So humanizing investment is very important karena apa? Inklusivitas itu semua bisa berbuat baik. Walaupun biasanya mungkin main saham aja gitu, tapi berbuat baik dalam sebuah investasi finansial se-mainstream reksadana gitu. Nah, feature yang lebih menarik bukan saja bisa mengajak semua ikut dan semua udah paham untuk subscribe sebuah produk keuangan yang mereka kenal, at the same time beramal gitu ya, itu kan feature yang paling menarik, makanya investing with purpose. Ini kita buat unitnya ya, kalau tahu reksadana tuh belinya kan berapa unit per unitnya itu kita bikin semurah mungkin Rp100.000 supaya bukan cuma yang berasa investor besar aja yang bisa beli, enggak, ternyata semua kita bikin ini mendarat ke kantong masyarakat supaya yang bahkan punya misalnya gaji UMR pun bisa ikutan loh, 100.000 gitu, 100.000 rupiah satu unit. Dan kalau 100.000
dalam setahun dapat 17.000, 117 diem-diem aja. Betul. Kalau 1 juta dapat 1.170.000 gitu kan. Jadi diem-diem aja. Nah itu sebenarnya feature yang paling menarik, bikin orang masuk ke pasar modal. Ini juga kan sebenarnya cita-cita dari OJK dan OJK kita ya, investasi, lebih masuk kepada investasi gitu, berinvestasilah Indonesia waktu itu kan tagline-nya. Jadi investasi tapi juga turut dalam sebuah pemberdayaan, program pemberdayaan. Nah ini semua inklusif, semua bisa, dan semua sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak. Benar. Ya kan, benar. Ikut dalam sebuah gerakan. Jadi punya purpose gitu ya Bu ya. Itu menarik sih, karena mungkin banyak orang juga takut ya Bu ya, ketika memang nggak pernah punya reksadana atau tidak pernah ikut dengan modal yang mungkin sedikit besar, tapi dengan adanya 100.000 ini tiket size yang Tiket size yang lebih kecil itu sangat affordable. Betul. Kalau untuk yang 101 yang baru beginners, ikut aja yang namanya fixed income itu, karena kalau fixed income yang reksadana PNM itu kan lebih istilahnya lebih aman lah, karena 100% underlying-nya itu obligasi Indonesia. Kecuali kita nggak percaya sama Indonesia kan, ya kan. Tapi kan semua feels patriotic kan. Kita percaya dong sama Indonesia. Jadi itu basisnya adalah obligasi Republik Indonesia dan money market gitu ya, yang tentunya lebih solid. Kalau dibanding dengan yang ada unsur, walaupun unsur sahamnya sangat sedikit, 30% ya, dari underlying-nya si juara capital gitu kan. Ini udah 2 produk nih. Kita mau dua-duanya bisa masuk ke tipe investor ya yang berbeda. Tentunya kalau yang fixed income biasanya tipe investor yang lebih konservatif, lebih takut, lebih baru pertama kali, karena masih lagi coba-coba ya. Tapi kalau yang lebih advance, yang lebih punya appetite risk-nya lebih tinggi gitu ya, kayak lebih berani take a chance gitu ya. Mungkin dia masuk ke yang balance fund ini lebih menggiurkan ya, 10, 20, 15, 17, 18%, bahkan pernah 19%, tergantung dari sebenarnya posisi hari itu gitu. Dan bahkan kalau dibilang ini appetite risk yang lebih tinggi juga masih 70-30 ya ratio-nya, jadi nggak harusnya sih masih aman. Itu, jadi ada underlying yang lebih aman, seperti tetap underlying-nya tetap 70%-nya tetap obligasi gitu. Mungkin juga banyak yang interested kali ya, kan kita ngomongnya investing with purpose. Specifically for mutual fund yang si Juara atau PNM ini, purpose-nya itu buat apa sih Bu? Purpose-nya itu ya sebenarnya untuk mendukung misi-misi dari YCAP, pemberdayaan. Pemberdayaan si ibu-ibunya dalam financial inclusion, yang anak-anaknya juga tadi family intervention. Kita berikan kesempatan untuk beasiswa, sekolah tinggi kalau bisa, ya kan, nggak boleh putus sekolah, sekolah tinggi, sampai ditongkrongin sampai dapat kerjaan. Tongkrongin ya, itu kata kerjaan ya, kerjaan banget gitu. Jadi itu memang tujuan kita untuk membuat satu produk yang bisa tentunya mendatangkan pendanaan untuk misi, membiayai misi-misi Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAP, tapi at the same time inklusif terhadap investor Indonesia yang masih mungkin mencari-cari produk investasi sekalian beramal gitu. Betul. Dan kalau dengar-dengar di luar sana seperti lumayan banyak yang cari purpose ya Bu ya. Jadi cari cuan penting tentunya, kita semua juga butuh cuan. Tapi kalau udah cuannya triple, ya udahlah ya, kita berbagi sedikit dengan sesama gitu kan. Sebenarnya cuannya untuk apa? Dan ini kan sebagian besar masih, kalau misalnya kita operating tadi 17,34% gitu ya. Kalau dipotong 2% masih 15 koma gitu. Itu aja udah berapa kali ya? Soalnya kan gini, kalau reksadana itu pajaknya final. Jadi 15% 15%, that's what you get. Tapi kalau deposito lu minus 20% pajak kan gitu. Kalau obligasi beli bonds langsung tuh minus 10% pajak ya. Kita harus bayar pajak ke negara. Itu memang kewajiban kita. Tapi kalau reksadana ini karena produk capital market, pajaknya final. Wow. Oke. Teman-teman sudah dengar sendiri ya dari Ibu Veronica Kolondam betapa banyak dan besar manfaatnya kalau kita mulai belajar berinvestasi, apalagi dengan ada purpose-nya, dan udah ada 2 produk nih sekarang yang bisa di-investigate, di-explore. Nah nanti untuk info lebih lanjut semuanya nanti akan kami provide di website kami, dengan bisa scan QR juga nanti di sini.
Untuk membuka account tidak sulit sama sekali kok. Saya udah mencoba, hanya perlu KTP, NPWP, isi keterangan-keterangan pribadi seperti biasanya gitu. Dan ternyata hanya dengan modal Rp100.000 sudah bisa ini ya. Mungkin kita nggak usah minum kopi berapa hari, udah bisa investasi. Udah bisa investasi, gitu. betul. Cuma 2 kali. Yang seminggu 7 kali minum kopi jadi tinggal seminggu 5 kali. Itu Lebih udah sehat bisa juga dapat Bu ya. return. Lebih sehat juga gitu. Oke teman-teman, jadi untuk episode pertama, Kak Sam, ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin? Thank you so much Ibu Veronica Yes. atas waktunya. Semoga sukses terus Bu Happy ya to selanjut be anak here. bangsa Yes. dan semoga untuk produk reksadana ini lebih banyak yang mengenal dan juga lebih banyak yang join ya, Amin. berinvestasi sambil beramal ya. Betul. Amin. Cuan dan amal. Oke teman-teman, dari Go Impact kami sign off dulu untuk episode pertama. Ditunggu episode kedua dan seterusnya, lebih banyak lagi tamu-tamu yang keren, yang seru dan pasti tambah ilmu. Oke, jadi Go Impact, investing with Purpose.